Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Belajar binary bot bersama saya Kokoriko. Saya doakan kita semua sehat-sehat. Amin. Oke, kemarin kita sudah belajar teman-teman digit under 8. LDP-nya udah pasti 8, fix. Triggernya automatically dicari oleh si robot. Sekarang saya sedikit menambah tantangannya ya. Tantangan buat kita belajar. Jadi studi kasusnya seperti ini. Ada klien yang minta digit differ-nya, LDP-nya itu yang ditentukan secara otomatis. Triggernya sudah fix. Kebalik dari kemarin. Kalau kemarin LDP-nya sudah fix 8. Karena under 8 kan, LDP-nya pasti 8. Triggernya yang dicari oleh si robot. Robot harus mencari si triggernya. Oke, sekarang kebalik. Triggernya sudah fix teman-teman. Misalnya kita ambil contoh triggernya 2 ya. Triggernya 2, angka pemicunya 2, langsung open posisi. Tapi open posisi differ berapa, LDP-nya berapa, itu yang harus dicari oleh si robot. Berdasarkan histori sebelumnya, histori terdekat kita pakai ya. Nah, jadi prinsipnya sama, cuma dibalik. Triggernya sudah ketahuan 2. Tapi LDP-nya justru yang nggak ketahuan. Saya mau pakai berapa? Ya, pertama bot find LDP automatically. Nah, masih inget gak video kedua sebelum video ini ya, 2 hari sebelumnya? Teman-teman silahkan tonton dulu kalau belum tonton ya, tentang rule position di blok 1 atau blok 2. Nah, ingat kalau di blok 2 itu, kalau LDP-nya sudah ketahuan, stack-nya sudah ketahuan, duration-nya sudah ketahuan, itu boleh letakkan rule di blok 2 ya, dan memang harus tempatnya seperti itu. Tapi kalau LDP-nya belum ketahuan, atau duration-nya belum ketahuan, atau parameter itu belum komplit, duration, LDP, apalagi stack belum ketahuan, belum fix, belum komplit, belum lengkap, satu aja belum lengkap, itu harus taruh rule-nya di blok 1. Harus taruh rule-nya di blok 1 sampai lengkap ya. Karena ini kan LDP-nya belum ketahuan ya. LDP-nya automatically artinya belum ketahuan nih, masih dicari, artinya belum lengkap, makanya kita taruh rule-nya di blok 1. Oke, itu dulu teman-teman harus paham, di blok 1. Oke. Oke. Ini adalah robot yang video kemarin, video under 8 kemarin, yang triggernya belum ketahuan. Triggernya justru dicari secara otomatis gitu ya. Sekarang yang dicari adalah LDP-nya. Betul ya? Yang dicari adalah LDP-nya. Untuk mempermudah saya akan rubah ini teman-teman. Trigger ini saya rename jadi LDP ya. Yang tadinya kemarin triggernya dicari secara otomatis, sekarang LDP-nya yang dicari secara otomatis. Oke, saya ganti ya. Oke, semua keganti nih. Semua yang parameter trigger, variable trigger akan terganti secara otomatis menjadi LDP. Oke, sekarang kita akan pindahkan ini di blok 1. Ini kan blok 2. Ya. Cara mencari ini lalu ditunggu. Nah, ini akan seru nih, teman-teman. Teman-teman perhatikan deh. Blok ini gunanya untuk apa? Kalau kemarin untuk mencari si LDP, betul? Untuk mencari si LDP. Kalau berarti keluar dari blok ini LDP-nya sudah ketahuan nggak? Sudah. LDP-nya sudah ketemu nggak? Sudah. Kalau begitu, blok ini aja, blok ini aja yang teman-teman pindahin di blok 1. Ya. Karena blok ini kan sudah ketahuan LDP-nya berapa, lalu dicek last digit LDP-nya berapa. Ini last digit sama trigger nanti ketahuan. Berarti yang 2 blok ke bawah ini nggak perlu di blok 1. Nah, ini contoh kasus yang pas, simple, sederhana, tapi mengena nih maksudnya. Oke. Di sini ada blok, sekali lagi blok yang gunanya mencari LDP. Oh, berarti blok ini kan belum ketahuan LDP-nya. Oh, berarti ini harus di atas blok ini. Iya, itu jawabannya benar. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, 100 buat teman-teman. Jadi blok ini harus di atas ini. Betul sekali. Blok ini dan blok ini di bawah ini. Artinya kalau di bawah ini ya di blok 2. Di blok 2 setelah ini artinya di blok 2. Ya, itu juga betul. Jadi begitu cara pemikiran yang tepat
Ya seperti itu teman-teman. Oke, saya harap teman-teman sampai ke pemikiran itu. Berarti saya acungkan jempol, teman-teman sudah paham struktur logika di binary bot ya. Akan lebih mudah. Nah, sekarang cara memindahkannya bukan hanya serta-merta memindahkan gini teman-teman. Saya ambil contoh ya, tek gitu. Saya undo, saya Ctrl Z gitu ya. Tapi kita harus membuat looping. Ya, looping karena ini market volatility 10 yang satu ticknya adalah bernilai 2 detik. Saya bikin looping seperti ini. Loop, repeat while. Sebenarnya pengulangannya sih nggak harus seperti ini, cuma ini kebiasaan saya aja sih. Kalau ada robot orderan pesanan klien dan harus menempatkan di blok 1 ya seperti ini. Saya membuat simulasi pengulangan tick. Ya, bukan bunyi hujan tik tik tik. Tapi setiap tik adalah bernilai 2 detik. Nah, ini pengulangan 2 detik, 2 detik, tik tik tik. Nah, gitu. Apa yang harus diperiksa setiap tiknya? Apa yang harus diperiksa setiap 2 detiknya adalah ini kan? Ini saya pindahin ke sini. Aduh, nggak nyampe. Ini saya pindahin ke sini. Yang bawahnya ini saya pindahin lagi ke blok 2. Karena nggak harus ikut. Kan tadi saya udah jelaskan ya, kenapa 2 ini nggak harus ikut ya. Karena yang diperlukan untuk mencari LDP ini aja. Begitu ketemu LDP mah ini di sini aja. Seperti itu. Oke. Nah, nah, teman-teman lihat nih. Repeat while true. Ini LDP sama dengan -1. Jika LDP-nya belum ketemu, pointer ini repeat while lakukan. Oh, ini ada repeat while lagi nih ya. Tunggu ya, repeat while LDP sama dengan -1, change pointer. Oke. Dalam kasus ini ya, teman-teman temukan repeat dan repeat lagi. Sebenarnya cukup satu repeat aja nih. Yang ini saya repeat, yang ini saya ambil di sini. Oke. Yang ini saya hapus. Karena apa? Ini LDP, ini kan mengecek jika LDP sama dengan -1. Jika LDP belum ketemu, ini saya hapus. Karena kalau teman-teman masuk sini pasti LDP-nya memang belum ketemu, jadi nggak usah diperiksa lagi ya, nggak usah diperiksa lagi. Jika robot masuk ke blok 1 ini pasti LDP-nya belum ketemu, jadi buat apa diperiksa? Ini buat yang di blok 2 yang kemarin, karena blok 2 kan setiap tick diperiksa, bukan setiap diperiksa, iya setiap tick periksa, benar. Kalau ini nggak perlu. Oke, hapus. Nah, teman-teman buka run after ini repeat while true-nya hapus. Change pointer di sini. Masukkan run after di sini. Set pointernya di benar di sini. Taruhkan di sini. Nah, sekarang bacanya adalah LDP-nya sama dengan -1. LDP-nya kita sengaja -1 supaya tahu robot ini LDP-nya belum ketemu loh. Oke, set pointer 0. Selama LDP sama dengan -1, selama LDP yang belum ketemu, change pointer ini ticknya ya, ini ticknya. Change pointer by 1 tambah 1, artinya dari 1 dari belakang ya, dicek. Jika last digit get pointer from end, pointer, sorry, ini 2, 1. Ini pointernya dimulai dari 1 teman-teman. Kenapa? Nih, yang kita cari kan adalah trigger LDP. Triggernya misalnya 2 tadi ya, 2. Nah LDP kan sebelah kanannya. Berarti kalau teman-teman dari angka 1 misalnya ketemu angka 2, tapi kan angka setelahnya kan belum ketahuan. Angka sebelah kanannya belum ketahuan. Paham ya maksud saya ya? Jadi itu kenapa kita harus cari di pointer yang kedua. Ini 1 lalu ditambah 1. Jadi pointer yang kedua kita mulai dari 2. Jika pointernya sama dengan angka 2, nih angka 2,
Kenapa angka 2? Ini ya, kita cari triggernya yang triggernya 2. LDP-nya adalah sebelah kanannya. Terbalik, kalau kemarin adalah triggernya di angka ini. Kalau kemarin LDP-nya di angka yang ini, triggernya adalah sebelah kirinya sebelumnya. Tapi sekarang triggernya sudah ketahuan, LDP-nya adalah angka sebelah kanannya atau setelahnya. Seperti itu. Berarti jika ini sama dengan 2, berarti LDP-nya ketahuan karena triggernya udah ketahuan 2. Nah, ini dia jadi minus 1, teman-teman. From N ya, dari belakang karena dibalik jadinya. Artinya sebelah kanannya. Setelah 2 ini angka berapa sih? Apakah 3? Jadi kalau misalnya muncul 2, 3, berarti 2 itu trigger karena sudah fix triggernya. 3 itu yang jadi LDP. Misalnya 2, 9. Ya 9 itu yang jadi LDP. 2, 0. 0 itu yang jadi LDP sebelah kanannya. Kalau kemarin adalah LDP-nya 8 ya. Jadi 7, 8. 8-nya adalah LDP, 7-nya adalah trigger. Kebalik. Nah, sekarang kita balik aja. Ini jadi plus, jadi minus. Nah, sudah ketahuan LDP-nya dan dia ngecek di sini, dia akan lepas dari sini masuk ke sini. Ini teman-teman pasang LDP-nya di sini. Nah, sekali lagi ya, ini penting. Bayangkan kalau teman-teman pasang LDP di sini, tapi nggak ada blok ini. Ya, artinya si robot cari dapat LDP dari mana? Fungsi mencari LDP-nya mana? Nggak ada. Dia robot akan error, akan bingung, ya. Akan tidak sesuai yang teman-teman mau. Oke, karena sudah ketahuan LDP-nya, kita dengan leluasa taruh LDP-nya di sini, gitu ya. Taruh LDP-nya di sini. Karena LDP-nya sudah ketahuan, di sini pun sudah bisa ditampilkan dan last digit ditampilkan, sudah bisa dicek. Berarti ini kita sedikit modifikasi nih. Triggernya adalah, triggernya udah pasti 2 ya. Trigger 2. Kita bandingkan dengan last digit. Last digitnya yang ini. Nah, kita tambahkan lagi LDP, teman-teman. LDP-nya udah ketahuan adalah ini. LDP. Nah, dicek jika last digit sama dengan, nah, bukan LDP tapi si triggernya. Triggernya berapa? Angka 2 tadi. Teman-teman bisa jadiin variabel ya 2 ini ya. Ini saya fixkan dulu di konstanta supaya lebih mudah. Purchase differ ini dirubah jadi differs. Oke. Purchase differs. Nah, nanti saya akan save, saya akan upload, teman-teman bisa download dan modifikasi. Sekilas ya, teman-teman, LDP-1 pointer sama dengan 1 dimulai dari, kita mau dari 2. Jadi 1 ditambah 1 ini, change 2. Selama LDP-nya belum ketemu, cari LDP-nya. Ya, artinya cari angka 2 dulu, lalu cari LDP-nya adalah angka di sebelah kanan 2. Nah, setelah LDP ketemu, keluar dari blok ini, langsung di setting prediction LDP. Oke, itu kenapa rule-nya harus di blok 1. Selanjutnya, blok 2 menampilkan triggernya 2 loh, last digitnya yang sekarang berapa, LDP-nya saya dapat segini, LDP found ya. LDP found sekian. Saya dapat LDP-nya sekian loh. Nah, diperiksa apakah jika last digitnya 2 ya purchase differ. Oke. Di sini teman-teman ada kelemahan sebenarnya. Ada kelemahan ketika teman-teman menaruh rule itu di blok 1. Karena ini kan memang harus ya, terpaksa mau nggak mau gitu ya, harus di blok 1. Harus di blok 1, tapi kelemahannya adalah dia dari sini ke sini, lalu ke sini, lalu ke blok 2 gitu maksudnya ya. Dari loncat dari blok 1 ke blok 2, ada kemungkinan dia delay 1 tick, bukan delay ya, telat 1 tick. Ya, itu berdasarkan pengalaman, saya nggak tahu kenapa. Tapi kenyataannya berdasarkan pengalaman selama ini dia akan telat 1 tick. 1 tick. Ya. Akan berasa kalau misalnya gini, ini LDP-nya sudah ketahuan, teman-teman langsung purchase differ di sini. Jadi nggak ada pengecekan ini, langsung purchase differ.
Mungkin teman-teman bertanya, angka 2-nya di sini kok Riko. Terus ada angka muncul 3 dan 6. Dia dapat entry spotnya di 6, bukan di 3. Ya, itu ada kemungkinan kalau teman-teman taruh di blok 1. Ya, dan itu saya belum tahu kenapa. Tapi berdasarkan pengalaman begitu, teman-teman. Jadi itu saya selalu jelaskan di awal kalau ada klien yang mesen robot yang mengharuskan rule-nya itu di blok 1. Ya. Itu kekurangannya. Ya. Tapi itu adalah langkah yang mau nggak mau harus dilakukan. Kalau nggak, ya nggak bisa, robotnya nggak bisa jalan sesuai keinginan si rule-nya gitu. Tapi kalau teman-teman langsung ke blok 2, rule-nya ya harusnya sih aman. Karena ya di blok 2 purchase juga di blok 2 harusnya nggak ada delay. Sorry, bukan nggak ada delay, satu tick sebelum, satu tick setelahnya gitu. Oke, delaynya lebih dikit lah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita langsung running. Sorry, saya bersihkan ini dulu. Ini yang kemarin under 8 nih kemarin ya. Nah, teman-teman lihat di kiri bawah. Kalau untuk ngecek masih ada salah atau enggak. Ini starting. Tunggu ya. Saya stop. Saya running lagi. Mungkin ada kode yang salah nih teman-teman, atau koneksi saya. Coba ya. Oh, sorry. Kok begini? Sorry. Sorry teman-teman, sorry. Ini nih. Ini kan dia setiap tick ya. Sorry, ini bukan setiap tick. Sorry. Dia harusnya periksa bukan setiap tick. Dia harusnya periksa ya sampai ketemu angka LDP. Yang artinya ini nggak perlu. Sorry. Ini run after kalau dia perlu simulasi tick ya. Sekali lagi sebelum saya hapus, run after 2 tick ini kalau dia perlu simulasi ticknya, simulasi tick gitu. Tapi kalau ini kan nggak perlu ya. Saya lupa. Sorry, saya lupa. Dia nggak perlu simulasi. Pokoknya lakukan pointer ini sampai ketemu angka 2 ini. Nah, begitu ketemu angka 2 berarti LDP-nya ketemu. Gitu. Berarti nggak ada timing di sini, nggak ada timing. Oke, saya koreksi ya tadi ya. Saya running. Nah, di situ triggernya 2, last digit 5, LDP-nya ketemu 3 nih teman-teman. Berarti di masa lalu historinya ada angka 23. Itu artinya 23. Nah, ini 2 last digit 2 ketemu, dia buka posisi not 3, diver 3. Dengan harapan si klien kalau tadinya 23 histori terdekatnya, masa habis 23 lagi sih? Ya, kira-kira begitu ya. Itu kalau digit diver. Kalau klien minta digit match dengan harapan histori sebelumnya 23. Ya, mungkin akan terjadi 23 lagi dalam waktu dekat. Itu kita sebagai programmer dua-duanya bisa ya, mau digit diver atau match ya, rule-nya seperti ini. Nah, ini ketemu lagi LDP found 1, berarti 21 yang kali ini. Histori sebelumnya ya, histori terdekat sebelumnya 21. Lalu dia akan mencari angka 2 lagi. Begitu ketemu angka 2, dia akan buka posisi diver 1 atau match 1, terserah. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya. 2, nah last digit 2. Dia buka not 1. Nah, dia LDP-nya otomatis ya. LDP-nya bisa berubah-ubah nih. Nggak harus, kalau kemarin kan LDP-nya 8 fix ya. Ini LDP-nya bisa berubah-ubah. LDP-nya yang automatically, triggernya yang fix. Begitu teman-teman. Nah, ini 2, found 3. Triggernya 2, last LDP found-nya 0. Dia cari angka 2 lagi, lalu buka LDP diver 0 nih. Ya, diver 0, kita tunggu satu contoh ini lagi ya. 2, nah dilihat di kanan bawah, nah is not 0, is not 0, diver 0. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat digit diver LDP. LDP-nya itu yang nggak tahu, triggernya udah 2. Bot cari dulu LDP-nya secara otomatis, yang triggernya 2. Lalu dia tunggu trigger 2 setelahnya di masa depannya. Lalu OP diver LDP-nya berapapun yang dia dapat di step 1 ini. Oke.
Semoga ilmu ini bisa berguna teman-teman, buat teman-teman, atau teman-teman silakan download, silakan tambahkan money management, martingale compound dan sebagainya, smart marty atau cycle stack dan sebagainya. Sesuaikan dengan strategi yang teman-teman punya, diimprovisasi, dikombinasikan dengan strategi yang teman-teman punya gitu. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya setiap hari malam jam 7 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Saya Koko Riko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.